Wah wah wah, ini baru mantap. Gol oleh Romagnoli sangat berharga untuk mengamankan mental para pemain. Berikut ini adalah hasil daripada pertandingan Timnas Indonesia lawan Bahrain. Simak sampai selesai. Pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung pada Selasa 25/3/2025 malam waktu Indonesia Barat, Timnas Indonesia berhasil unggul sementara atas Bahrain dengan skor 1-0 di babak pertama. Laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) ini memperlihatkan dominasi permainan dari skuad Garuda sejak menit awal. Gol sematawayang di babak pertama tercipta berkat kerjasama apik antara dua pemain yang bermain untuk Oxford United, Marcelino Ferdinand dan Ole Romagnoli. Berawal dari umpan terobosan matang yang dilepaskan Marcelino, Romagnoli dengan tenang mampu mengecoh kiper Bahrain Ibrahim Lutfallah dan mencetak gol pada menit ke-24. Keunggulan ini menjadi bukti ketajaman lini serang Timnas Indonesia dalam memanfaatkan celah di pertahanan lawan. Sejak awal pertandingan, skuad asuhan pelatih Kluivert tampil dengan strategi menyerang dan terus berusaha menekan pertahanan Bahrain. Statistik pertandingan menunjukkan bahwa Timnas Indonesia unggul dalam berbagai aspek, termasuk penguasaan bola, jumlah tembakan ke gawang, serta akurasi umpan. Dengan dominasi yang ditunjukkan ini, harapan besar tertuju pada babak kedua agar Timnas Indonesia bisa menambah gol dan mengamankan kemenangan. Jika melihat klasemen sementara, Timnas Indonesia masih berada di peringkat keempat dengan raihan 9 poin, sementara Bahrain berada di bawahnya dengan 6 poin. Kemenangan dalam laga ini akan sangat krusial bagi Indonesia dalam memperbesar peluang lolos ke babak berikutnya. Jalannya pertandingan Timnas Indonesia bermain dengan skema 3 back dalam formasi 3-4-2-1. Pelatih Kluivert menempatkan Ole Romagnoli sebagai ujung tombak dengan dukungan dari Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangoen di lini serang. Di 5 menit awal pertandingan, Indonesia langsung tampil menyerang dan mencoba mencari celah di pertahanan Bahrain. Meski demikian, belum ada peluang emas yang bisa dikonversi menjadi gol. Bahrain sendiri memilih untuk bermain lebih bertahan dan menunggu kesempatan melakukan serangan balik. Timnas Indonesia berusaha membongkar pertahanan rapat Bahrain dengan berbagai cara, termasuk serangan dari sisi sayap serta umpan-umpan terobosan ke lini depan. Namun upaya tersebut masih menemui kesulitan karena Bahrain bermain dengan disiplin tinggi dalam bertahan. Alternatif strategi seperti kombinasi permainan di lini tengah, tembakan jarak jauh, maupun memanfaatkan skema bola mati bisa menjadi solusi untuk menciptakan lebih banyak peluang. Peluang pertama bagi Timnas Indonesia datang melalui tendangan bebas pada menit ke-13. Tom Haye yang menjadi eksekutor melepaskan tendangan langsung ke gawang, tetapi bola berhasil ditepis oleh kiper Bahrain, hanya menghasilkan sepak pojok bagi Indonesia. Sementara itu, Bahrain juga sempat mendapatkan peluang melalui tembakan jarak jauh dari Ali Madan pada menit ke-23. Namun bola hanya melebar tipis di sisi kiri gawang yang dijaga Maarten Paes. Keunggulan Indonesia akhirnya terjadi 1 menit setelah peluang Bahrain, tepatnya pada menit ke-24. Marcelino Ferdinand melihat celah di lini pertahanan lawan dan mengirimkan umpan terobosan akurat ke Ole Romagnoli yang dengan mudah mengecoh kiper Bahrain dan mencetak gol. Setelah unggul 1-0, Timnas Indonesia cenderung menurunkan tempo permainan dan lebih mengandalkan serangan balik untuk mengelola keunggulan. Statistik menunjukkan bahwa hingga menit ke-35, Timnas Indonesia memiliki 2 tembakan ke gawang, sementara Bahrain belum mencatatkan 1 pun. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum tanpa ada peluang berbahaya lainnya. Susunan pemain Timnas Indonesia menggunakan formasi 3-4-2-1 dengan susunan pemain sebagai berikut: kiper Maarten Paes, back J. Inces, Rizky Ridho, Justin Hubner gelandang, Kevin Dix, Tom Haye, Calvin Verdonk, Joey Pelupes penyerang, Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangoen, Ole Romagnoli pemain cadangan, Emil Audero, Hernando Ari, Jordi Amat, Sandy Walsh, Saine Patinama, Chu Aon, Ricky Kambuaya, Ivar Jenner, Tijani Reijnders, Dean James, Ramadhan Sanan, Rafael Struijk. Pemain yang dicoret: Muhammad Ferrari, Hoki Caraka, Septian Bagaskara, Nadeo Argawinata, Pratama Arhan, Mas Hilgers.
Sementara itu Bahrain menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan komposisi sebagai berikut. Kiper E. Lutfallah Bek W. Al-Hayam Syed Bakar Ahmed Bughamar A. Al-Khalasi gelandang, Kamil Al-Aswad Syed Dhia penyerang A. Madan Jasim Marhoon Al-Humaidan Mahdi Abd Al-Jabar. Pendapat saya penampilan timnas Indonesia di babak pertama sangat positif, terutama dalam hal penguasaan bola dan penciptaan peluang. Gol yang dicetak oleh Oleh Romeni menunjukkan efektivitas lini serang serta kecerdikan Marcelino dalam memberikan umpan terobosan. Namun setelah unggul, timnas Indonesia tampaknya sedikit menurunkan intensitas permainan. Meski strategi ini bisa dianggap sebagai upaya untuk menghemat energi dan menghindari serangan balik dari Bahrain, tetap diperlukan keseimbangan antara bertahan dan menyerang agar tidak memberikan kesempatan bagi lawan untuk bangkit di babak kedua. Untuk meningkatkan peluang kemenangan, timnas Indonesia perlu mempertahankan dominasi permainan dan lebih kreatif dalam membangun serangan. Strategi seperti memanfaatkan tendangan jarak jauh atau skema bola mati bisa menjadi kunci untuk menambah gol di babak kedua. Selain itu, disiplin dalam bertahan juga harus dijaga agar tidak memberi celah bagi Bahrain untuk menyamakan kedudukan. Jika timnas Indonesia mampu menjaga konsistensi permainan hingga akhir laga, kemenangan bisa diamankan dan menjadi modal berharga dalam upaya lolos ke babak berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung pada Selasa 25/3/2025 malam waktu Indonesia Barat, timnas Indonesia berhasil unggul sementara atas Bahrain dengan skor 1-0 di babak pertama. Laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) ini memperlihatkan dominasi permainan dari skuad Garuda sejak menit awal. Gol sematawayang di babak pertama tercipta berkat kerjasama apik antara dua pemain yang bermain untuk Oxford United, Marcelino Ferdinand dan Oleh Romeni. Berawal dari umpan terobosan matang yang dilepaskan Marcelino, Romeni dengan tenang mampu mengecoh kiper Bahrain Ibrahim Lutfallah dan mencetak gol pada menit ke-24. Keunggulan ini menjadi bukti ketajaman lini serang timnas Indonesia dalam memanfaatkan celah di pertahanan lawan. Sejak awal pertandingan, skuad asuhan pelatih Kluivert tampil dengan strategi menyerang dan terus berusaha menekan pertahanan Bahrain. Statistik pertandingan menunjukkan bahwa timnas Indonesia unggul dalam berbagai aspek, termasuk penguasaan bola, jumlah tembakan ke gawang, serta akurasi umpan. Dengan dominasi yang ditunjukkan ini, harapan besar tertuju pada babak kedua agar timnas Indonesia bisa menambah gol dan mengamankan kemenangan. Jika melihat klasemen sementara, timnas Indonesia masih berada di peringkat keempat dengan raihan 9 poin, sementara Bahrain berada di bawahnya dengan 6 poin. Kemenangan dalam laga ini akan sangat krusial bagi Indonesia dalam memperbesar peluang lolos ke babak berikutnya. Jalannya pertandingan timnas Indonesia bermain dengan skema 3 back dalam formasi 3-4-2-1. Pelatih Kluivert menempatkan Oleh Romeni sebagai ujung tombak dengan dukungan dari Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangoen di lini serang. Di 5 menit awal pertandingan, Indonesia langsung tampil menyerang dan mencoba mencari celah di pertahanan Bahrain. Meski demikian, belum ada peluang emas yang bisa dikonversi menjadi gol. Bahrain sendiri memilih untuk bermain lebih bertahan dan menunggu kesempatan melakukan serangan balik. Timnas Indonesia berusaha membongkar pertahanan rapat Bahrain dengan berbagai cara, termasuk serangan dari sisi sayap serta umpan-umpan terobosan ke lini depan. Namun upaya tersebut masih menemui kesulitan karena Bahrain bermain dengan disiplin tinggi dalam bertahan. Alternatif strategi seperti kombinasi permainan di lini tengah, tembakan jarak jauh, maupun memanfaatkan skema bola mati bisa menjadi solusi untuk menciptakan lebih banyak peluang. Peluang pertama bagi timnas Indonesia datang melalui tendangan bebas pada menit ke-13. Tom Haye yang menjadi eksekutor melepaskan tendangan langsung ke gawang, tetapi bola berhasil ditepis oleh kiper Bahrain, hanya menghasilkan sepak pojok bagi Indonesia. Sementara itu, Bahrain juga sempat mendapatkan peluang melalui tembakan jarak jauh dari Ali Madan pada menit ke-23. Namun bola hanya melebar tipis di sisi kiri gawang yang dijaga Ma Arten Paes. Keunggulan Indonesia akhirnya terjadi 1 menit setelah peluang Bahrain, tepatnya pada menit ke-24.
Marcelino Ferdinand melihat celah di lini pertahanan lawan dan mengirimkan umpan terobosan akurat ke Ole Romagnoli yang dengan mudah mengecoh kiper Bahrain dan mencetak gol. Setelah unggul 1-0, timnas Indonesia cenderung menurunkan tempo permainan dan lebih mengandalkan serangan balik untuk mengelola keunggulan. Statistik menunjukkan bahwa hingga menit ke-35, timnas Indonesia memiliki 2 tembakan ke gawang, sementara Bahrain belum mencatatkan satu pun. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum tanpa ada peluang berbahaya lainnya. Evaluasi timnas Indonesia untuk meraih kemenangan agar dapat mengamankan kemenangan atas Bahrain dan tampil lebih baik di babak kedua. Timnas Indonesia perlu melakukan beberapa evaluasi dan penyesuaian strategi menjaga intensitas serangan setelah mencetak gol. Timnas Indonesia tampak menurunkan intensitas permainan. Hal ini berisiko memberikan kesempatan bagi Bahrain untuk bangkit. Skuad Garuda harus tetap agresif dalam menyerang dan tidak membiarkan Bahrain menguasai bola terlalu lama. Memanfaatkan peluang dari bola mati, timnas Indonesia memiliki pemain dengan kualitas tendangan jarak jauh yang baik. Tendangan bebas dan sepak pojok harus dimaksimalkan sebagai peluang emas untuk mencetak gol tambahan. Meningkatkan akurasi umpan dan penyelesaian akhir. Meskipun menguasai permainan, penyelesaian akhir masih bisa ditingkatkan agar lebih efektif dalam memanfaatkan peluang yang ada. Kombinasi serangan yang lebih rapi dan cepat dapat memperbesar peluang mencetak gol. Tetap disiplin dalam bertahan. Bahrain memiliki kemampuan melakukan serangan balik cepat. Oleh karena itu, lini pertahanan timnas Indonesia harus tetap disiplin dan tidak mudah meninggalkan celah yang bisa dimanfaatkan lawan. Memanfaatkan pergantian pemain secara optimal, beberapa pemain cadangan dapat memberikan energi baru di babak kedua. Pemain seperti Ivar Jenner atau Rafael Struijk bisa dimasukkan untuk menambah variasi serangan. Jika evaluasi ini dapat diterapkan dengan baik, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk tidak hanya mempertahankan keunggulan, tetapi juga menambah gol dan mengunci kemenangan atas Bahrain. Hasil ini akan menjadi modal berharga dalam perjalanan menuju babak berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026.